Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang yang dari jauh-jauh. Sebelumnya mewakili tim BSM mohon maaf apabila dalam kami menyambut, menyediakan tempat mungkin ada yang kurang pas atau ada yang kurang sesuai dengan ekspektasi. Saya mohon maaf dulu sebelum nanti dikomplain. Bapak Ibu, sedikit di pembukaan ini akan kita jelaskan tentang biosehat mandiri. Moga Pak, di depan masih ada satu, dua. Ada yang sudah tahu biosehat mandiri itu apa? Perusahaan herbal. Berarti ini bukan penggemar bukan penggemar Pak Bayu secara beneran ini. Oh ya, jadi biosehat mandiri itu sebuah komunitas, jadi bukan sebuah perusahaan atau PT ya. Jadi maka dalam produk-produk Pak Bayu itu nama PT-nya beda-beda. Jadi biosehat mandiri itu adalah sebuah komunitas pergerakan yang kita bergerak di bidang pertanian dan kesehatan. Sesuai dengan visi misi dari BSM yang dipimpin oleh Bapak Bayu Diningrat, membangun pertanian, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pergerakan kita di awal-awal pergerakan dulu, kita namanya bukan biosehat mandiri, tapi kita tergabung dalam kerjasama dengan sebuah perusahaan distributor yang namanya dulu Depo Manggata Mojopahit. Di awal pergerakan kita itu kita keliling Bapak Ibu, keliling dari rumah ke rumah gitu. Bukan rumah ke rumah ya, dari cabang-cabang kita. Tapi kita masih ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saat itu kita terfokus di bidang kesehatan. Ya, pertama kali satu produk saja yang kita launchingkan, yang Pak Bayu launchingkan, ya produk herbal. Tapi lama-kelamaan dengan berjalannya waktu ternyata penyakit itu semakin banyak. Penyakit itu semakin banyak sehingga setiap ketemu orang sakit, ada besok ketemu lagi, macam-macam penyakitnya makin terus berkembang juga. Akhirnya produk Pak Bayu ini berkembang sampai 32 macam. Itu otentik produk yang dibuat Bapak Bayu Diningrat sendiri. Jadi semua diriset, dirancang, bahkan dicoba, dikonsumsi sendiri sebelum di launching oleh Pak Bayu. Salah satu cuplikan yang dikonsumsi itu BSM 7 itu termasuk juga, namanya BSM 7, dulu namanya Mensi. Sehingga Pak Bayu jadi gemuk kan, kalau lihat video lamanya Pak Bayu itu kan orangnya gemuk. Kalau kemarin ketemu jadi langsing ya. Jadi kenapa kok dari kesehatan jadi pertanian sekarang gitu. Kalau teman-teman ini kan kebanyakan pertanian ya taunya. Belum pernah nonton channelnya yang orang ngeluh sakit itu? Belum pernah, ada yang sudah pernah juga ya. Ya. Kenapa kok jadi pertanian sekarang kita? Sebab gini Bapak Ibu. Orang sehat itu berawal dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, yaitu makanan. Sedangkan makanan itu dari mana? Apakah dari langit? Ya tidak. Pasti
yang kita makan itu dari tumbuh-tumbuhan, dari hasil pertanian. Nah, disinilah mungkin Bapak Ibu sudah banyak tahu bagaimana pertanian Indonesia yang sekarang. Pertanian kita sudah dikuasai oleh orang-orang yang mementingkan keuntungan dirinya sendiri atau perusahaannya sendiri. Dari pupuk, kemudian pestisida, kemudian pembibitan, semua kan kita dibuat tergantung sampai saat ini. Dan keuntungannya pun bukan dua arah, tetapi searah. Karena kita harus mau nggak mau menggunakan mereka. Apalagi bagi petani yang belum mempunyai pengetahuan tentang tanaman organik atau pupuk organik atau yang belum pernah mencoba. Jadi dari situ apakah kita akan terus membiarkan anak-anak kita dari kecil sudah diracuni dengan makanan-makanan yang tidak sehat? Sekarang coba kita lihat di sekeliling kita, dari pertanian yang ditanam oleh petani-petani kita. Mungkin sekarang sudah mulai banyak pergerakan yang menggunakan pupuk organik, tapi kan masih sangat kecil. Dan itu belum bisa mencakup 50% dari hasil pangan Indonesia. Sehingga pertanian dan produk olahan ini kita ke depan itu kalau kita diam saja itu akan dikuasai orang-orang dari luar negeri ya. Bisa kita lihat contoh di supermarket misalnya atau di swalayan ya. Sekarang sudah banyak sayur-sayur yang bukan dari Indonesia. Pernah nggak Bapak Ibu yang masuk ke tempat-tempat jual sayur besar gitu? Atau ini petani semua ini? Semi ya. Berarti belum pernah melihat. Dari sayuran itu saja sekarang sudah banyak sayuran yang impor dari luar negeri. Belum dari makanannya, kita sudah diserang banyak makanan dari luar negeri. Kita dikuasai loh dari makanan sama bahan pangan ini semua. Yang mentahnya, yang jadinya juga sudah dikuasai. Kalau kita datang ke mall, yang rame makanan apa? Javanese, ya kan? Korea kan? Taiwan, ramen, kan gitu. Ada yang pernah makan? Wah, belum pernah semua ini, hebat ini. Ora pengen. Bakwan. Ya. Minum-minuman sekarang ya, minum-minuman sekarang sudah banyak sekali minuman instan yang gelas-gelasan, minum-minuman yang diawetkan. Dari situ kita mengajak teman-teman ini menjadi ujung tombak kita di BSM, di wilayah masing-masing, untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya makanan sehat. Pentingnya makan makanan atau sayur-sayuran yang sehat, minum-minuman yang sehat. Bukan semuanya serba pengawet, serba dari luar negeri. Kalau cuman sekedar makanan, apakah kita tidak bisa untuk memproduksinya? Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Bisa kan? Gimana Pak? Sangat bisa kan? Tapi kenapa tidak dilakukan? Males, nah itu keilmuannya kurang loh. Sebenarnya Pak, masalah tanaman ya
apa itu produk-produk pertanian itu sejak zaman dulu kan sudah ada. Yang orang sekarang yang kadang-kadang pengennya serba instan, serba cepat. Maka kalau pertanian kita ini dibiarkan seperti ini terus, artinya tidak selaras dengan alam. Organik itu kan harus selaras dengan alam. Kalau kita biarkan seperti ini terus, kita ini akan jadi orang-orang yang sama sebenarnya. Dengan kita hanya membiarkan itu, kita akan menjadi orang yang sama dengan orang-orang yang meracuni tanaman itu tadi. Karena pada prinsipnya kalau ada sesuatu keburukan atau ada sesuatu yang ketidaksesuaian kemudian kita membiarkan, maka kita itu sama dengan mereka. Ada dalilnya juga ini, bisa dikaitkan juga. Kalau ada sebuah kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu. Kalau kita nggak bisa mencegah dengan tangan, cegah dengan lisanmu, nasihati, ajak, berikan edukasi, berikan penjelasan, berikan pemahaman. Kalau kita nggak bisa mencegah dengan lisan kita, ya kita cuman diam dan pergi. Sedangkan kalau kita cuman membiarkan aja, ini termasuk selemah-lemah iman. Sedangkan kita tahu bahwa itu tidak baik. Sama halnya kita tahu anak kita itu kadang-kadang kita larang, oh jangan jajan ini kan gitu. Kadang-kadang ibu-ibu yang punya anak kecil melarang anaknya untuk jajan macam-macam kan gitu. Kita membatasi anak-anak kita untuk makan makanan yang kurang sehat. Tetapi kita sendiri tidak memberikan, tidak di rumah tidak menyuguhkan makan makanan sehat. Kita tidak bisa memproduksi sendiri. Karena kadang-kadang orang tua repot dengan masalahnya. Yang penting cari uang banyak, anaknya dikasih uang, dicukupi jajannya, ya sudah. Gitu. Disinilah mulai timbul Bapak Ibu, mulai timbul keresahan kita, terutama Pak Bayu, dengan munculnya banyak penyakit di anak-anak. Ini real. Sekarang sudah banyak sekali anak-anak yang kena leukemia, autoimun, kanker, masih anak-anak gitu. Diabetes, sedangkan penyakit-penyakit ini sebenarnya zaman dulu itu penyakitnya orang kaya aja gitu. Ya enggak Pak? Kalau orang kaya jarang sakit jantung gitu. Atau sakit kanker, ini penyakitnya orang kaya. Jadi karena kita terus memberikan, mengobati ya, mengobati tidak ada habisnya. Maka disinilah kita mulai menggaungkan pertanian kembali, supaya kita bisa mencegah penyakit ini terus selalu berkembang, supaya visi misi BSM ini bisa tercapai, membangun pertanian, kesehatan, dan kesejahteraan. Membangun pertanian dengan kita mandiri dalam bidang pertanian, artinya kita mandiri dalam satu komunitas. Karena ketika kita sudah bisa, misalnya bisa bikin pupuk gitu ya, bisa bikin pupuk, sudah bisa memproduksi macam-macam, tetapi ketika kita ini sendiri, maka kita itu mudah dijatuhkan, mudah dikalahkan. Komunitas Bayu Sehat Mandiri inilah yang kita harapkan ke depan kita ini saling bahu-membahu, kita saling menguatkan di bidang pertanian ini. Maka kita bentuk komunitas di dalam bidang pertanian ini nantinya, misalnya teman-teman yang sudah ikut pelatihan ke depan bisa memproduksi pupuk di wilayahnya masing-masing.
Karena cita-cita Pak Bayu ini kan pabrik pupuk setiap desa. Pernah dengar nggak Pak Bayu ngomong gitu? Nah, pabrik pupuk tiap desa ini bukan Pak Bayu bikin pabrik di setiap desa, bukan. Yang bikin ini ya teman-teman ini gitu, yang tertarik untuk memproduksi pupuk di wilayahnya masing-masing. Supaya apa? Petani di sekitar kita itu kembali ke jalan yang benar. Karena saat ini petani kita itu sedang tersesat. Gitu, Pak. Supaya kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu ini sebagai ujung tombaknya. Ayo kita sadarkan petani-petani di sekitar kita. Mulainya dari mana? Mulainya dari diri kita sendiri. Jangan terlalu jauh dulu mikir orang lain. Ayo kita tes kemampuan kita. Bisa enggak kita untuk anak kita sendiri? Siapkan sayur-sayuran, tanaman-tanaman herbal untuk anak-anak kita sendiri. Ada yang sudah melakukan? Nah, baru satu yang sudah gitu. Ini kalau sebuah survei itu menyatakan 99% belum melakukan gitu. Artinya kita ini masih jadi selemah-lemah iman, Bapak Ibu. Kita masih membiarkan keburukan itu terus terjadi bahkan untuk diri kita sendiri. Benar gak? Ini nyambungnya tadi ke sini. Ayo setelah dari sini nanti dapat materi-materi dari Pak Bayu, praktekkan di rumah. Bisa nggak kita menyiapkan sayuran harian itu untuk keluarga kita sendiri? Supaya yang beli itu cuman garam aja, kata Pak yang dari Medan kemarin. Ya nggak Pak? Nah, harusnya seperti itu. Orang-orang desa, orang-orang zaman dulu yang beli cuman garam aja. Karena garam nggak bisa diproduksi sendiri. Bawang, bumbu-bumbu semua bisa ditanam. Karena Indonesia ini subur, tongkat dan kayu jadi tanaman. Itu sebenarnya benar. Karena kita sendiri yang merusak sebenarnya. Gitu. Jadi harapan kita, pergerakan ini kita nggak usah membayangkan yang besar-besar dulu. Kalau kita membayangkan yang besar-besar dulu awang-awangan. Betul nggak Bapak? Tapi step by step, langkah demi langkah, dari yang kecil ke yang besar. Pertama, lakukan tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Sayangi raga kita sendiri dengan memasukkan makan makanan yang sehat. Itu Bapak Ibu. Itulah sedikit opening, sedikit penjelasan apakah cita-cita kita di Bayu Sehat Mandiri ini. Sekali lagi dengan pupuk tadi, membangun pertanian, kemudian membangun kesehatan. Kesehatan kita akan ajari juga bagaimana kita menyediakan tanaman-tanaman herbal supaya kalau suatu saat keluarga kita atau kita kena penyakit atau terjadi sesuatu, kita paling tidak bisa membuat obatnya sendiri, bisa mencegahnya, gitu. Kemudian kesejahteraan ini dari mana? Ya, tergantung kita mau menempatkan diri di mana. Kalau Bapak Ibu menempatkan diri di dalam bidang produksi, ya berarti Bapak Ibu memproduksi sesuatu. Baik itu memproduksi hasil panennya ini tadi, bisa memproduksi di bidang pupuknya. Karena ini siapa yang akan memproduksi pupuk? Bukan Pak Bayu. Ya, harapannya kan teman-teman ini produksi pupuk di wilayahnya masing-masing. Kemudian dengan penjenengan membuat pupuk, petani akan mendapatkan ini ya, pupuk yang paling tidak murah. Karena kalau dibandingkan dengan pupuk kimia, urea aja contohnya 1:10 kan gitu. Itu sudah terbukti juga dari hasil uji labnya. Ya.
Dari situ petani mendapatkan pupuk murah. Kemudian peternak kohenya kita beli. Ternak ayam kohenya kita beli. Kemudian ternak sapi urinnya kita beli. Ternak kambing urinnya kita beli. Kalau masih beli. Karena integrated farming kalau dilakukan secara mandiri diri sendiri itu akan lama tercapainya karena modalnya kan akan besar. Tetapi kalau lingkup desa bisa Bapak Ibu. Misalnya si A nih piara ayam, si B piara sapi. Mereka dari piara ayam dan sapi ini dari kotorannya aja bisa kita manfaatkan untuk produksi pupuk dengan harga yang murah. Karena kalau misalnya kemarin ada yang mengatakan mandiri berarti semua harus bikin sendiri, kan ya enggak bisa. Tetap mandiri harus dalam sebuah kelompok. Kalau semuanya bikin sendiri, mau bikin pupuk aja harus bikin kandang ayam petelur ini. Agak berat juga nih akhirnya kan. Awang-awangan ini harus punya sapi, harus punya semuanya. Kalau sekarang apa yang ada dulu, yang bisa kita lakukan dulu, kita lakukan. Sementara beli dulu, enggak masalah. Kemudian kita edukasi masyarakat. Kita edukasi petani, kita edukasi teman-teman kita. Ayo kamu piara kambingnya, ayo kamu piara ayamnya, kamu piara sapinya. Gitu. Satunya lagi yang jadi petani, kamu yang tanam. Satunya lagi ketemu, aku yang jualan. Gitu loh Pak maksudnya. Kalau ini semua kita kerjakan di dalam sebuah komunitas Bayu Sehat Mandiri ini, maka kita ini tidak akan tergantung siapapun. Kalau setiap rumah tangga itu bisa memproduksi pangannya sendiri, kita nggak peduli. Pemerintah mau susulit pupuk ya biarin aja kan gitu. Kan kita bisa tanam sendiri kan gitu. Kalau kita nggak bisa tanam atau orang yang bukan petani, kita bisa mensuplai mereka kan gitu. Kalau ini tiap desa ini tercapai, saya rasa seluruh Indonesia pun bisa mandiri pangan. Karena sebuah kemandirian itu bukan dari atas sebenarnya. Kalau dari atas sulit, karena uangnya mau turunnya aja udah makin kecil. Habis. Kalau dari bawah, ini nanti akan tercapai kemandirian itu. Sama halnya dengan sebuah keyakinan atau agama. Itu hanya bisa dimenangkan ketika setiap individu menjalankan sesuai aturan agama. Baik Bapak Ibu, demikian tadi sedikit tentang Bayu Sehat Mandiri, bagaimana kita ke depan. Terima kasih panjenengan sudah meluangkan waktu, sudah berjuang menempuh perjalanan sampai sini. Ada yang 1 minggu baru sampai, ya kan? Dari seluruh Indonesia. Ada yang sudah kemarin datang juga sampai sudah nginap. Terima kasih, semoga perjuangan panjenengan dimudahkan oleh Allah. Kemudian kita ke depan terus dalam grup itu nanti kita fungsikan sebagai komunikasi. Misalnya nanti di dalam materi teman-teman ada yang lupa, bisa saling mengisi satu sama lain di dalam grup itu. Memang mohon maaf kalau mungkin sudah ada yang sudah mengikuti grup yang alumni, memang saya agak keras kalau di grup. Karena supaya kita kembali ke fungsinya. Kadang-kadang orang-orang tua itu suka kirim-kirim stiker kayak gitu loh. Ya kita kan bukan mau jualan stiker kan gitu. Pengennya ya ilmu aja yang masuk gitu Pak. Supaya benar-benar manfaat. Pergerakan kita ini bukan hanya candaan tapi serius dan nanti membuahkan hasil. Gitu ya Pak ya. Jadi mohon maaf nanti kalau di dalam grup saya agak keras, mungkin kalau mungkin ada postingan yang tak hapus berarti pelanggaran gitu aja. Baik, nanti ini perkenalan dulu ya. Perkenalan di setiap peserta karena biasanya seperti itu dari alumni-alumni yang sudah lahir. Bapak Ibu ini masuk ke angkatan 10.
Tetapi Bapak Ibu ini termasuk orang-orang yang terpilih. Karena untuk angkatan ini saja kita menolak 90 orang gitu. Kemarin ada itu masih ada terus sebenarnya setiap hari kita. Jadi ya kita akan terbatas karena tempatnya ini terbatas. Jadi mohon maaf kalau mungkin ini sudah ada yang daftar angkatan sebelum-sebelumnya. Ditolak ya Pak ya. Baru. Soalnya itu hitungan menit Pak. Mohon maaf itu hitungan menit. Kalau pas kita umumkan itu hitungan menit. Kadang-kadang kan baru tanya karena ada ratusan WA yang masuk kan. Pas kejawab lagi udah penuh kan gitu. Termasuk jenengan mungkin. Ini kan sebenarnya biasanya kita Jumat Sabtu Minggu atau Sabtu Minggu. Ini kan bukan hari libur ya. Ini berarti penjenengan ini orang-orang yang terpilih gitu. Mempunyai kesempatan untuk bertemu langsung dan masuk ke dalam keluarga besar Bayu Sehat Mandiri. Sekali lagi mohon maaf apabila penyambutan atau dalam pelaksanaan nanti kita masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kita perkenalan nanti silahkan perkenalkan nama, alamat, kemudian ada waktu 3 menit pokoknya bisa jenengan bercerita tujuannya apa datang ke sini nih kok nekat gitu loh. Ini kan termasuk nekat semua ini. Ada nggak yang nggak nekat? Nekat ya Pak ya. Saya dengar ceritanya Pak itu ketawa terus saya kemarin. Yang dari Medan itu. Medan Pak jenengan Pak. Udah keliling berhari-hari baru sampai sini. Jadi nanti apa tujuan jenengan ke sini gitu. Ini didengarkan Pak Bayu karena kita kasih link beliau di satu tempat memantau perkenalan jenengan karena nanti materinya sesuai apa yang jenengan inginkan maksudnya. Karena kan materi Pak Bayu itu tidak dibukukan. Karena kan selalu berubah sesuai jenengan ini butuhnya apa kan gitu. Apa yang jenengan mau. Jadi ini perkenalan ini disimak oleh Pak Bayu, didengarkan dan nanti Pak Bayu bisa apa yang harus disampaikan. Jadi tahu dari apa yang jenengan sampaikan juga. Gitu nggih. Waktunya 3 menit. Nanti dimulai dari depan. Mungkin dari saya dulu mungkin sudah banyak yang kenal saya atau belum? Belum ya. Makanya pas datang saya nggak disapa ini. Tak kenal makanya tak sayang. Mau tak sayang tapi kok laki-laki semua gitu loh. Repot nih. Iya, gitu ya. Jadi pelatihan ini pokoknya nanti harus riang gembira supaya bisa masuk, ya enggak? Biasanya guru yang suka bercanda yang kita senengi kan gitu. Nama saya aslinya Bambang, Pak. Bambang Tri Sudarsono Mangku Perawan Limo. Panjang namanya. Rondo Kabutan, Pak. Saya asli Karanganyar, Pak. Karanganyar itu sebuah kampung di dekat Gunung Lawu, sebelah baratnya makam almarhum Presiden Soeharto. Saya dekat dari situ sekitar 7 km. Nah, saya punya cucu 2, makanya WhatsApp saya namanya Mbah. Panggilannya Mbah Bam gitu. Teman-teman ya sukanya manggil itu, makanya di sosial media ya tak kasih nama Mbah gitu. Makanya suka dipanggil Mbah. Beruntung dipanggil Mbah ya nggak apa-apa, mau punya cucu kan itu. Tapi cucu itu dari kakak saya. Nah, kakak saya punya anak berarti kan cucu saya. Soalnya saya dipanggil Mbah gitu loh. Kalau anak saya sendiri 4 gitu. Banyak anak saya. Kemudian di BSM ini saya bergabung mungkin dari 2013 atau 14, saya agak lupa tanggalnya. Di saat itu saya sebagai penjual herbalnya Pak Bayu aja. Kemudian di 2015 saya dipercaya untuk mengembangkan produk-produk
herbal Pak Bayu di wilayah seluruh Jawa Tengah, kemudian yang di nasionalnya saya yang mengembangkan. Karena di pertanian ini sebenarnya sebelumnya ada yang megang, bukan saya. Karena yang megang mengundurkan diri, kemudian sayalah yang kembali terjun ke dunia pertanian. Dipaksa oleh Pak Bayu. Akhirnya sekarang jadi terpaksa juga di sini. Gitu. Kemudian karena dipaksa Pak Bayu, kemudian saya menjadi semangat ketika saya ketemu banyak teman, banyak saudara. Saya dengar cerita Bapak itu kemarin supaya kita kemana-mana itu ada temennya. Nanti kalau saya tersesat di Medan, mampir juga Pak nanti. Tolong dikasih sangu juga. Gitu Pak. Kemudian saya dipercayai untuk menjalankan komunitas pertanian BSM ini supaya ini nanti semua bisa berjalan. Maka saya membuat sebuah grup alumni, grup-grup ini semua ada di situ. Walaupun mungkin saya tidak terlalu aktif, tetapi selalu saya pantau, dan di grup itu nanti juga ada Pak Bayu juga. Jadi apapun yang teman-teman posting juga dibaca Pak Bayu. Cuman nomornya rahasia. Gitu. Yang jelas ada di setiap grup.